Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Febri Giantara. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan penelitian deskriptif kuantitatif. Sebelum saya menjelaskannya, marilah kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jenis-jenis pendekatan penelitian kuantitatif itu ada banyak. Untuk pertama sekali saya akan menjelaskan tentang jenis penelitian kuantitatif yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Jadi ada banyak, saya hanya menjelaskan untuk yang pertama ini yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Artinya pendekatan yang pertama adalah pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Kita lihat apa sih ciri-ciri pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Cirinya yaitu ada 3. Penelitian deskriptif kuantitatif ini bertujuan menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Sesuai dengan pengertian deskriptif tadi, dia hanya menggambarkan secara sistematik dan akurat mengenai populasi, mengenai keadaan populasi. Jadi menggambarkan mengenai keadaan populasi. Yang berikutnya, penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Nah, lagi-lagi dia juga menggambarkan, karena dia deskriptif, hanya sebatas menggambarkan. Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif atau bersifat menggambarkan, sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi. Dia hanya sebatas menggambarkan saja, tidak sampai kepada menyimpulkan apakah terdapat hubungan, apakah terdapat perbandingan, apakah terdapat pengaruh, tidak sampai ke sana. Dia hanya sebatas menggambarkannya saja. Kalau boleh saya mengatakan, penelitian deskriptif kuantitatif ini hanya sebatas kulitnya saja, belum sampai kepada isinya. Ini yang disebut dengan penelitian deskriptif kuantitatif. Dia hanya kulitnya atau luarnya saja. Ini yang disebut dengan penelitian deskriptif kuantitatif. Hanya sebatas menggambarkan mengenai populasi. Dan langkah-langkah penelitian deskriptif kuantitatif itu sama dengan langkah-langkah penelitian secara umum. Secara umum, penelitian itu bisa kita lakukan ketika kita menemukan permasalahan di lapangan. Penelitian deskriptif kuantitatif juga dimulai dari tentukan masalah yang diamati, lalu rumuskan sub-masalah secara jelas dan rinci. Ini juga ketika kita menemukan permasalahan dan permasalahan itu bisa kita lakukan penelitian, maka kita bisa membuat dalam bentuk pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Lalu yang berikutnya, rumuskan secara jelas tujuan yang akan dicapai. Nah, setelah kita temukan masalah, kita rumuskan masalahnya. Setelah rumuskan masalah, baru kita buatkan tujuan dari penelitian kita. Ini bab 1. 1, 2 ini adalah bab 1 pada sebuah penelitian deskriptif kuantitatif. Bab 1 itu adalah pendahuluan, di mana yang isinya latar belakang masalah, lalu setelah itu rumusan masalah, setelah rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Ini bab 1. Sama dengan jenis-jenis penelitian yang lainnya. Bab 2-nya adalah yang ini, nomor 3. Lakukan penelaahan kepustakaan yang tepat dan benar. Artinya ketika kita melakukan sebuah penelitian dan kita menemukan variabel dalam penelitian tersebut, maka kita cari teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang ada pada judul penelitian kita. Kita lihat teori-teorinya yang sesuai dan teori-teori yang terbaru, minimal 5 atau sampai 10 tahun terakhir dari tahun sekarang, itu dilakukan penelaahan kepustakaan yang tepat dan benar. Ini bab 2. Ini bab 1, 1, 2 ini bab 1, yang 3 ini bab 2. Nah, yang bab 3 yang ini, rumuskan metodologi penelitian. Nah, rumuskan metodologi penelitian ini bab 3, yang antara lain adalah lakukan prosedur pengumpulan data, lalu pilih instrumen yang tepat, lakukan prosedur pengumpulan data, pilih instrumen yang tepat. Instrumen tepat mungkin apakah angket, apakah wawancara terstruktur, atau wawancara terbuka, atau kuesioner, atau tes. Nah, kita
tergantung kondisi permasalahan yang kita teliti. Ini lakukan instrumen yang tepat atau pilih instrumen yang tepat. Setelah itu kita tentukan populasi dan sampel, ya. Berapa populasinya? Kalau populasinya 1000, maka sampelnya misalnya menjadi 100. Kenapa 100 ya? Karena kita telah menghitung menggunakan rumus, misalnya rumus Isaac-Mikael atau rumus Lovin, misalnya seperti itu. Atau karena ada teori-teori yang lain, sehingga sampelnya menjadi 100. Silakan buka lagi bagaimana cara pengumpulan sampel pada video saya yang lain. Itu ada cara menentukan sampel pada video-video saya yang lain. Nah, ini yang berikutnya. Pembakuan instrumen, maksudnya pembakuan instrumen ini, instrumennya kalau memang sudah valid dan reliable, ya kita bakukan. Apa itu valid? Validitas dan reliabilitas itu sudah juga saya jelaskan pada video saya yang berjudul menganalisis penelitian kuantitatif. Nanti bisa dilihat di situ validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas ini penting pada setiap jenis penelitian kuantitatif. Artinya, instrumen yang kita buat harus valid dan harus reliable. Apa itu valid? Valid itu adalah butir-butir instrumennya harus sesuai dengan variabel yang kita teliti. Harus sesuai atau harus mewakili variabel-variabel yang kita teliti. Itu valid. Kalau reliabilitas adalah instrumen yang kita buat harus mampu mengukur apa yang hendak kita teliti. Jadi, tadi kita menggunakan angket misalnya. Lalu pertanyaan angket itu dari 1 sampai 10, ke 10-nya itu harus mewakili dari variabel yang kita teliti. Lalu yang berikutnya, dari 10 pertanyaan itu, atau dari angket itu harus mampu mengukur apa yang hendak kita teliti. Saya contohkan. Validitas, saya memiliki tentang proses pembelajaran online atau daring, lalu ada 10 pertanyaan, dari 10 itu ternyata hanya 7 yang valid, 3 lagi tidak valid. Nah, berarti setelah saya lakukan tes, hanya 7 yang valid, 3 lagi nggak valid. Apa yang harus saya lakukan? Saya bisa menghapus 3 pertanyaan, lalu saya juga bisa mengganti 3 pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan yang lain yang masih ada kaitannya dengan variabel yang saya teliti, yaitu tentang pembelajaran online atau daring. Lalu reliable, ketika saya tes lagi, ternyata kuesioner atau angket yang saya buat itu tidak reliable, tidak mampu mengukur apa yang hendak saya teliti, tidak mampu dia mengukur bagaimana proses pembelajaran online tersebut. Kalau dia tidak mampu mengukur, maka instrumen yang saya buat harus kita ganti, dan itu wajib kita ganti kalau dia tidak reliable. Setelah itu, setelah dia valid dan reliable, lakukan latihan pengumpulan data. Ini untuk pra penelitian, sebelum penelitian turun, lalu setelah itu baru turun ke lapangan dalam rangka pengumpulan data. Nah, ini bab 3. Nomor 4 sampai 10 ini bab 3. Ketika kita sudah paham bab 3, baru kita analisis data. Bab 4. Bab 4 itu adalah menganalisis data atau kalau di proposal atau deskripsinya itu pembahasan. Ya, di sini dibuatkan pembahasan di analisis data. Bab 5 adalah kesimpulan dan saran penulisan laporan. Ini secara umum. Langkah-langkah penelitian deskriptif kuantitatif. Nah, dalam penelitian deskriptif kuantitatif tadi ada yang namanya juga instrumen. Instrumennya apa? Ya, kita tahu instrumen penelitian kuantitatif itu ada wawancara terstruktur, ada observasi, ada dokumentasi, ada tes, dan ada kuesioner. Nah, untuk penelitian deskriptif kuantitatif, kita bisa menggunakan wawancara terstruktur, observasi, dokumentasi, dan tes. Ya, ini untuk deskriptif kuantitatif. Jadi penelitian deskriptif kuantitatif. Nah, analisis data. Kita bicara tentang bab 4. Analisis data untuk penelitian deskriptif kuantitatif yang tadi di awal sudah saya jelaskan, dia hanya sebatas menggambarkan tentang populasi, dia hanya menggambarkan tentang situasi atau kejadian tertentu, hanya sebatas menggambarkan. Maka analisis datanya juga sederhana. Kita hanya menghitung frekuensi, yaitu hitung jumlah kemunculan suatu kategori, kita hanya menghitung frekuensinya saja. Lalu kita juga hanya mencari ukuran pemusatan, mencari rata-rata, min,
mencari nilai tengah, median, mencari modus, nilai yang sering muncul. Lalu ukuran penyebaran, simpangan baku, simpangan rata-rata, dan jangkauan. Ini yang bisa kita lakukan untuk analisis data. Itu pencari frekuensi, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran. Contoh judul penelitiannya ada 5, kita bisa baca. Yang pertama, tindakan kepala sekolah dalam penegakan disiplin di SD Negeri 020 Pekanbaru. Variabelnya adalah penegakan disiplin, ya. Lalu kemampuan guru PAI dalam transformasi materi pembelajaran melalui proses pembelajaran online di Kota Pengkinang. Ya, pelajarannya kita bisa lihat kemampuan guru, lalu pembelajaran online, ya, mentransformasi materi melalui pembelajaran online. Berarti bisa ada 2, kemampuan guru, satu lagi pembelajaran online. Yang berikutnya, peran orang tua pada percepatan proses membaca anak-anak PIAUD Humaira Taraibangun. Ini peran orang tua variabelnya, ya. Lalu percepatan proses membaca, ya, ada 2. Nah, ini yang ketiga, kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SDIT Az-Zuhra melalui kegiatan diskusi. Kemampuan pemecahan masalah, ya. Lalu setelah itu, ya, diskusi. Nah, ini 2 variabel, diskusi kelompok. Nanti kita bisa cari teori tentang kemampuan pemecahan masalah dan teori tentang diskusi kelompok. Yang kelima, strategi guru PIAUD dalam menggunakan media permainan pada proses pembelajaran. Nah, ini variabelnya adalah strategi guru, ya, media permainan, ya, ini juga variabelnya, dan proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran, ya, hanya 2 saja, strategi guru dan media permainan. Nah, ini yang contoh-contoh yang berkaitan dengan deskriptif kuantitatif. Kalau kita lihat contohnya, dia hanya melihat sebatas atau hanya menggambarkan sebatas kejadian atau situasi tertentu, atau ingin menggambarkan tentang keadaan populasi. Ini kan tindakan kepala sekolah. Dia ingin menggambarkan bagaimana tindakan kepala sekolah untuk menegakkan disiplin. Kalau ini dia ingin menggambarkan bagaimana kemampuan guru. Kalau ini dia ingin menggambarkan bagaimana peran orang tua. Kalau ini dia ingin menggambarkan bagaimana kemampuan pemecahan masalah anak. Kalau ini dia ingin menggambarkan bagaimana strategi guru. Nah, dari judul ini sudah kelihatan sebenarnya ini penelitiannya adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Oleh sebab itu sebenarnya kalau peneliti yang sudah paham, dia dari judul sudah paham, oh ini deskriptif kuantitatif, oh ini harusnya kepada komparatif, oh ini harusnya kepada asosiatif, oh ini harusnya kepada korelasi atau regresi, misalnya seperti itu. Nanti kita bahas yang lain. Untuk hari ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Kita bahas tentang deskriptif kuantitatif. Kesimpulannya adalah yang pertama, untuk penelitian deskriptif kuantitatif, dia hanya sebatas menggambarkan tentang populasi, tentang situasi, atau tentang suatu kejadian tertentu. Itu tentang untuk penelitian deskriptif kuantitatif. Dan langkah penelitian deskriptif kuantitatif sama secara umum dengan langkah penelitian yang lain, dimulai dari permasalahan dan diakhiri dengan analisis data beserta laporan, penulisan laporan. Untuk instrumennya, wawancara terstruktur, observasi, dokumentasi, dan tes. Lalu untuk analisis datanya tadi, kesimpulan berikutnya hanya sebatas mencari frekuensi, hitung jumlah kemunculan, mencari ukuran pemusatan, lalu mencari ukuran penyebaran. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.